Halo Bung Rocky, apa kabar? Enak, segar mengamati kondisi politik. Kita punya harapan karena telah bangkit akal sehat publik tuh. Ya, ya, Jadi ya. banyak berita-berita baik bahwa orang tadinya resah Indomie tak tertolong lagi harganya. Muldoko bahkan bilang wah memang kita nggak bisa cegah Indomie naik itu. Tapi omongan Muldoko itu selalu diabaikan oleh pasar internasional karena Muldoko bukan orang yang mampu untuk mendamaikan Ukraina dengan Rusia, kira-kira Ya, itu soalnya. Oh, tapi kelihatannya ini ada hasilnya loh, Bung Rocky. Apa? Ini sudah ada kesepakatan ini antara Rusia dengan Ukraine. Itu, saya kira ini faktor Rusianya ya. Saya baca aja nih ya. Rusia dan Ukraina sepakat buka pelabuhan di Laut Hitam untuk ekspor gandum. Wah, ini kan kemarin kalau nggak salah ini yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi nih. Wah, saya baca beritanya dulu ya. Saya berita, jangan-jangan ini karya Pak Jokowi, ini keberhasilan Pak Jokowi. Oh, ternyata bukan, Bung Rocky. Setelah saya baca beritanya, ini kerjaannya Erdogan, gitu, Presiden Turki. Nah, ini buzzer please ya, jangan digoreng-goreng ya, ini malu kita nanti. Kalau cuma urusan dalam negeri, Anda goreng sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau urusan dunia internasional dan diklaim, saya kira Anda yang yang berulah, kita semua bisa jadi malu ini. Jadi kesepakatannya sebetulnya dirintis sejak 22 April nih, Bung Rocky. Dan ini, kata Sekjen PBB, ini semacam suap di Laut Hitam, karena kan sangat serius persoalan ekspor gandum dari kawasan itu. Ya itu akhirnya yang kita tunggu-tunggu akan ada tepuk tangan yang pasti berakhir tuh, karena sampai sekarang orang masih anggap bahwa ya Pak Jokowi yang berperan, dan ini pembuktian besar bahwa Pak Jokowi yang berupaya diplomasi, tapi Rusia dan Ukraina merasa ya udahlah Anda bisa usulan sesuatu, tapi kalau Anda nggak bisa pastikan bahwa Anda punya integritas dalam politik internasional, kami nggak akan dengar tuh. Jadi Erdogan karena profilnya tinggi sekali dalam diplomasi dunia, maka dia yang berhasil untuk membujuk dua belah pihak supaya oke, silahkan lakukan strategi perang, tapi jangan bagian yang menyangkut kemanusiaan seluruh dunia itu diabaikan sehingga bisa terjadi krisis besar dengan akibat bahwa kelaparan itu justru bisa membangkitkan perang di daerah-daerah lokal yang jauh dari pusat konflik itu. Jadi ini kecerdasan sekaligus hal yang dilihat secara rasional. Kalau Pak Jokowi kan datang dengan proposal ya seolah-olah ya tanpa konteks tiba-tiba minta ingin berdamai kan. Erdogan ada di dalam pusat krisis Eropa tuh, dia alami proses transisi politik di negerinya sendiri, mengalami kesulitan ekonomi satu waktu, inflasi Turki itu tinggi sekali itu, dan sekarang Erdogan dapat kembali profilnya, itu dia menjadi tokoh yang memungkinkan rakyat tidak menderita. Jadi itu intinya. Nah karena itu kalau memang itu berita bagus, pasti harga Indomie juga akan turun. Tetapi ada variabel lain. Kalau harga Indomie turun, oke, karena mengikuti harga dunia. Tapi mereka yang makan di warung-warung Indomie itu juga tetap nggak bisa bayar murah. Karena untuk masak Indomie perlu LPG itu, LPG naik nggak turun-turun kan, jadi sama juga konyolnya tuh. Ya, harga distribusinya juga tinggi karena bensin kita itu, BBM kita naik terus, padahal Indomie itu mesti dibawa pakai truk, nggak bisa langsung datang ke pabrik buat pesan Indomie kan, nggak bisa tuh. Jadi tetap masih ada problem bahwa harga konsumen tetap tinggi, bukan karena Indominya yang tinggi, tapi karena alat-alat untuk membuat Indomie, energi, LPG, mengangkut Indomie, biaya distribusi tetap masih tinggi tuh. Nah ini bukan salah Erdogan nih, Erdogan udah bilang oke, saya udah upayakan, akhirnya orang anggap itu salah Jokowi dong, ya kan? Erdogan udah turunin harga, Jokowi nggak turunin harga LPG sama harga ongkos angkut. Ya, saya kira Erdogan bisa bilang, urusan gue udah gue beresin ya. Nah, tinggal baku atur kalian di dalam negerinya kan gitu. Dan please jangan diklaim ya kerjaan gua kira-kira. Ya itu konyolnya kan. Nanti kalau kita bikin analisis, loh kata Pak Jokowi kalau harga gandumnya udah turun, harga Indomie juga turun. Oh iya, kalau harga Pertalite turun, kalau harga BBM turun, kalau harga LPG turun, kalau harga listrik turun, kan begitu kan. Jadi Pak Jokowi sekarang gigit jari, itu harga udah turun tapi dia bingung sendiri nanti kok masih mahal ya. So, karena dia mesti paham bahwa food itu, makanan itu bukan sekedar bahan mentahnya, tapi soal distribusinya,
soal energi yang diperlukan. Jadi begitulah kekonyolan demi kekonyolan diproduksi dari Merdeka Utara. Kalau Merdeka Selatan lagi siap-siap untuk pindah ke Merdeka Utara. Nanti jangan ngomong bolak-balik begitu, nanti ada dianggap tim sukses. Kalau benar-benar tim sukses sih nggak apa-apa. Jadi poin kita selalu ingin lihat bahwa dunia itu harus dibaca secara komprehensif gitu. Demikian juga politik, kita harus menyeluruh lah. Nanti orang juga anggap kok pemerintah Indonesia sekarang jadi gagu, jadi bisu, bukan harga gandum udah turun, kenapa harga konsumen masih mahal ya, gitu kira-kira. Ya, itu yang membingungkan mereka untuk menerangkan pada publik. Ya, tapi belajar dari apa yang dilakukan oleh Erdogan gitu ya, kita memang menurut saya setidaknya ini dari sisi saya mungkin Anda bisa koreksi atau menambahkan. Satu, yang jelas bahwa memang peran internasional itu penting sekali ya bagi profil sebuah negara gitu ya. Kalau kita sendiri nggak pernah aktif dalam kancah internasional, ya kita nggak mungkin akan punya peran internasional, nggak bisa tiba-tiba kita jadi juru damai. Yang kedua, figur dari seorang pemimpin sendiri itu penting sekali. Itu yang selalu yang kita selalu persoalkan. Kenapa kemudian kita mengusulkan supaya 0% itu, karena dengan sistem yang sekarang 20% itu pilihan-pilihan terbatas, dan itu kemudian yang konyolnya di Indonesia itu justru yang muncul ada figur-figur yang lemah, yang dicari yang lemah, yang bisa tetap di-steer oleh para oligarki kan. Sebetulnya kalau figurnya terbatas tapi bermutu juga nggak apa-apa kan. Ini udah terbatas nggak bermutu juga tuh. Masa kita milih hanya berdasarkan keahlian joget-joget di TikTok kan. Masa kita pilih hanya karena keahlian lempar-lempar paket dari dalam mobil kan. Jadi semua itu akhirnya dibaca oleh publik sebagai kalau mau dapat pemimpin yang bagus, maka tapisannya mesti betul-betul alat tapisnya itu mesti betul-betul baik, bagus tuh. Kalau tapisnya itu bolong kiri kanan, yang keluar juga garbage in, garbage out gitu kan. Nah, itu pentingnya selalu kita ingatkan pada publik bahwa semua ini bermuara pada proses rekrutmen, dan rekrutmen bermuara pada berawal dihilir pada proses kompetisi. Nah, kompetisi itu yang berantakan hari ini, karena itu kita ingin kompetisinya dimulai dari garis nol itu sebetulnya. Ya. Dan kompetisi yang ketat itu, kalau kita mengacu pada olahraga ya, misalnya sepak bola gitu ya, di mana misalnya kompetisinya klub-klub sepak bola yang ketat di negara-negara itu yang menunjukkan hasilnya yang luar biasa. Sementara negara kita yang kompetisinya tidak ketat, ya akhirnya kita sendiri tidak bisa bicara di kancah internasional. Saya kira analogi ini pas juga untuk menggambarkan rekrutmen di Indonesia kan. Ya, dan sebetulnya kita masuk dalam kompetisi internasional supaya mantan-mantan presiden juga dilirik oleh panitia Nobel. Kan kita punya kesempatan sebetulnya untuk jadi penentu perdamaian dunia tuh, sehingga mampu untuk dicalonkan sebagai Nobelis, gitu, sebagai laureat calon Nobel gitu. Nah sekarang Erdogan bisa dia dapat Nobel tuh, karena dengan langkah pertama ini terbuka kemungkinan percakapan supaya demilitarisasi atau paling nggak ceasefire sementara tuh. Jadi sebetulnya kemampuan kita berdiplomasi itu kan tadi oleh kapasitas personal orang dulu tuh. Baru kita bisa promosikan alam pikiran yang kita sebut mendayung di antara dua karang, non-blok, konferensi Asia Afrika. Tapi semua itu, semua peristiwa politik internasional yang pernah kita miliki, mulai dari pidato Bung Karno, pidato Sultan Syahrir, keahlian Agus Salim dalam diplomasi di PB. Semua itu sebetulnya adalah artefak kita untuk kita buktikan bahwa Indonesia pernah punya profil sangat kuat loh di dunia internasional. Nah itu hanya bisa diulangi oleh presiden yang profil intelektualnya juga kuat. Karena diplomasi internasional itu betul-betul soal IQ aja, bukan sekedar kecanggihan untuk membaca teks. Nggak bisa, itu betul-betul diplomasi adalah ilmu tertinggi yang harus menggunakan retorika, logika, pengetahuan sejarah, humor yang tinggi bermutu, satire juga, ya itu semuanya. Nah itu yang mestinya kita usulkan sebagai tempat untuk bertanding di antara kandidat-kandidat presiden hari ini. Ya. Dan kelihatannya semuanya nggak mampu, karena hanya mampu pasang baliho dan TikTok. Ya. Dan ada satu lagi narasumber. Catwalking. Ya. Ada satu lagi, Bung Rocky sekarang ini calon presiden yang disebut-sebut ramai di katanya salah satu yang terkuat di lembaga survei, Ganjar Pranowo, ini sedang dilarang keluar kota ini. Itu konyol juga. PDIP ngapain larang kader
kan memang disebut kader nggak boleh keluar kota. Itu kan, tapi ya siapa yang disebut kader? Ya banyak betul kader, tapi yang menonjol kan Ganjar. Jadi saya pro Ganjar. Wah, jangan Ganjar itu jadi tahanan kota. Karena dianggap bisa menyebarkan virus perubahan itu. Memang Ganjar nggak mungkin dihentikan, karena bagaimanapun dia warga negara yang tahu bahwa dia populer itu. Tapi kalau PDIP bilang ya dia cuma populer di beberapa tempat, ya kenapa mesti ditahan? Kan kalau dipindah kota kan nggak populer kan. Jadi biarin aja. Justru mestinya PDIP bilang Ganjar silakan mondar-mandir keluar kota supaya nggak balik lagi ke Semarang misalnya, bukan ditahan di Semarang. Jadi ini konyolnya begini. Tapi oleh itu kita hormati aja kalkulasi internal partai itu. Jadi kalau saya salam buat Pak Ganjar, silahkan jalan-jalan dan jangan takut akan ditahan di perbatasan, karena di semua perbatasan sekarang CCTV-nya udah dimatiin, jadi nggak akan terlihat Ganjar Pranowo jalan-jalan. Ya, tapi saya kira mungkin cukup beralasan kenapa ada pelarangan semacam itu. Saya sih menduga gini ya, walaupun katanya Ganjar sudah tegak lurus pada Ibu Ketua Umum, tapi pasti kan mata-mata PDIP di mana-mana juga ada. Dia lihat ini Ganjarnya nggak pergi, tapi relawannya di mana-mana terus deklarasi, terus istighosah dan sebagainya di mana-mana. Nah, itulah kemudian saya kira yang nggak dipahami oleh PDIP kan bisa dong tanpa dia datang pergi pun dia bisa nge-zoom. Kan gitu. Dilarang nge-zoom. Semua kader dilarang nge-zoom. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya itu agak paradoks kalau dibilang semua kader tidak boleh keluar kota. Lalu yang tahu Ganjar keluar kota siapa? Pasti kader yang ngikutin keluar kota juga kan, mantau Ganjar. Jadi bagian politik kita jadi banyak konyolnya. Karena itu lebih baik Pak Jokowi bikin aja perpu untuk mempercepat pemilu tuh, supaya nggak ada lagi kasak-kusuk. Ini masih lama nih, masih 200 hari itu lama ini. Nanti semua kita kemudian dilarang untuk bertemu dengan Ganjar misalnya kan, atau Ganjar dilarang mengirim WA pada orang-orang tertentu. Jadi ini kekonyolan ini yang berlangsung. Padahal kita tahu Ganjar memang udah lemdak sebetulnya kan. Tapi sebagai orang yang punya insting politik, tentu dia tahu bahwa PDIP sebetulnya belum bulat menolak dia. PDIP masih ragu-ragu, jangan-jangan diambil oleh partai lain. Tapi itu kita hanya bisa menganalisis. Nanti kalau kita teruskan membuat kesimpulan, dianggap ikut campur dalam strategi partai PDIP khususnya. Jadi kita amati aja, karena kita juga nggak bisa keluar kota. Oke, tetapi yang bagi kita adalah yang tadi kita kembali lagi, kita dorong bahwa kompetisi ini berlangsung lebih sengit, lebih banyak yang terlibat. Dengan begitu kita akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang baru, yang kompatibel, yang nanti saya kira kalau saya lihat ginilah, saya lihat positifnya apa yang disampaikan oleh para buzzer itu bahwa Pak Jokowi itu layak mendapat hadiah Nobel, terus layak juga jadi Sekjen PBB, itu kan doa gitu, harapan atau mimpi lah gitu, bahwa suatu hari ada bangsa kita juga yang berhak mendapatkan hal itu gitu. Tapi saya kira bukan Pak Jokowi deh kalau saat ini ya. Gitu. Iya, kecuali Pak Jokowi bikin revolusi bahwa saya pemimpin negara demokratis sebesar Indonesia itu menginginkan presidential threshold itu 0%. Sebab bagi saya nggak masuk akal ada presidential threshold, dan karena itu coba kita kembali pada demokrasi itu. Tapi itu suara Ramos Horta, bukan suara Jokowi. Iya, tapi kan kita sudah kasih ide. Salah satu caranya adalah 0%. Ya, oke. 0% itu akan membuat Ganjar juga nggak usah takut keluar kota. Kalau 0%. Oke. Ya.